Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa akramal insana bil ilmi wal hilmi wat tawfiq wal hidayah. Thumma as-salatu was-salamu ala habibina al-mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahli as-sidq wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ya Allah. Di malam hari yang penuh dengan kemuliaan ini, kami memohon kepada Engkau, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan tayyiban ya Allah. Jadikanlah rezeki yang telah Engkau tetapkan bagi kami menjadi rezeki yang halal dan baik, wa amalan mutaqabbalan ya Allah. Jadikanlah amal ibadah yang kami kerjakan menjadi amal ibadah yang Engkau terima, wa shifaan min kulli da' ya Allah. Berikanlah kepada kami kesembuhan dari berbagai bentuk macam penyakit. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah kebermanfaatan atas ilmu yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang sekiranya bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami, dan tambahlah ilmu kami. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sembari meyakini bahwa semua nikmat yang kita dapatkan dalam hidup ini datangnya asalnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan semua anugerah, semua nikmat itu karena Allah sayang kepada kita dan merupakan bagian dari kemahaluasnya karunia dan fadilah dari Allah Azza wa Jalla. Kita harumkan majelis ilmu kita pada malam hari ini dengan bersama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muttahami. Beliau adalah seorang kekasih yang diharapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Pada hari itu terjadi banyak sekali huru-hara, kita membutuhkan pertolongan, dan moga-moga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah yang dimulai dari basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan ditutup pada surah yang terakhir, surah yang ke-114, surah An-Nas. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Quranul Karim itu berfungsi menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Al-Quran, kalau kita tengok ke seluruh ayat, ke seluruh surahnya, maka ternyata Al-Quran sering mengajak kita bicara tentang berbagai hal. Ada masa di mana Quran itu Bapak Ibu mengajak kita bicara tentang langit, kemudian mengajak kita bicara tentang bumi, lautan, hewan dan tumbuhan, berbicara tentang malaikat dan iblis, adab dan akhlak, bicara tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, bicara tentang pentingnya memakmurkan masjid, bicara tentang syariat, bicara
berbicara tentang akidah, keimanan dan lain sebagainya. Namun semuanya berakhir pada surah An-Nas. Itu artinya kita dituntut sejauh mana kita mampu kenal dengan diri kita sendiri. Orang yang tidak kenal dengan dirinya, atau orang yang belum menemukan jawaban atas pertanyaan siapakah dirinya sesungguhnya, untuk apa dia diciptakan, kemana dia hendak melangkah pergi, siapa yang harus dia taati, siapa yang harus dia teladani, maka orang yang belum menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka sungguh dengan hakul yakin kita mengatakan bahwa dia akan menjadi insan manusia yang tidak jelas arah dan tujuan hidupnya. Seperti perkataan Imam Ibnu Athaillah pada bulan lalu yang sudah kita bacakan, rubba umurin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Betapa banyak ada orang yang diberi umur yang panjang, tapi sayangnya manfaatnya sangat sedikit. Dia hampurkan usianya, dia sia-siakan panjang usianya untuk apa? Untuk berbuat berbagai kesalahan, berbagai aksi-aksi pembangkangan dan lain sebagainya. Ini serupa dengan perkataan guru Muhammad Al-Fatih, Mullah Khusraw, dalam kitabnya Mir'atul Usul fi Syarhi Mirqatil Usul. Beliau berkata, tahsilu ghairil matalubi ishtighalun bima la ya'ni. Menjalani hidup ini tapi tidak tahu kemana arah dan apa tujuannya, itu sama seperti menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka Bapak Ibu, kita mesti melihat jauh ke dalam diri ini. Di sana ada fitrah penciptaan yang harusnya kita renungi. Maka Al-Quranul Karim itu banyak membincang tentang manusia. Nah, di antara salah satu yang disinggung oleh Al-Quran itu tentang manusia adalah sifat-sifat dasar penciptaan manusia itu sendiri. Kadang Al-Quran berkata, wal asri innal insana lafi khusrin, manusia merugi kecuali ini dan segala macam. Namun pada saat yang sama Al-Quran ternyata juga menjelaskan berbagai hal tentang sifat-sifat dasar manusia. Kalau sifat dasar itu maknanya adalah bahwa sifat tersebut akan selalu melekat di setiap insan manusia. Sifat-sifat itu pasti ada di setiap kita masing-masing Bapak Ibu. Maka malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa sifat dasar manusia yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, adapun sifat dasar manusia yang pertama adalah disebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu merupakan makhluk yang lemah, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Ayat ini kemudian kalau kita tengok penafsiran Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, beliau berkata wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah, sifat dasarnya lemah. Apa maknanya? La yasbiru anis syahawati wa la yatahammalu ala masyakit ta'an. Manusia itu dikatakan lemah karena dia tidak cukup kuat melawan gejolak hawa nafsu dan syahwatnya. Kita tahu bahwa musuh kita ada dua. Satu, syaitan, yang oleh Al-Quran dikatakan syaitan ini musuh yang nyata tapi dia lemah. Adapun musuh kita yang kedua adalah syahwat, adalah nafsu kita sendiri, dan itu berkali-kali lipat kekuatannya dibanding syaitan. Yang sulit kita taklukkan adalah nafsu kita sendiri. Maka manusia itu lemah. Kenapa? Karena dia tidak cukup kuat untuk menahan, melawan gejolak hawa nafsu dan syahwatnya sendiri. Ada orang yang tidak kuat
untuk menahan gejolak syahwat telinganya dibanding mendengarkan pengajian, rekaman Al-Quran, telinganya lebih memilih mendengarkan nyanyian dan dangdutan itu. Ada orang yang tidak kuat menahan gejolak syahwat perutnya, maka nasi, sambal dan paling lama biarpun mahal dilibasi, dia puaskan syahwat perutnya. Ada orang yang tak tahan gejolak syahwat kekuasaan, ingin jadi pemimpin terus, kalau bisa abadi selama-lamanya. Karena kita tahu di antara yang paling nikmat di dunia ini Bapak Ibu adalah menjadi pemimpin. Sabana sero menyuruh-nyuruh orang itu sero mana? Lakukan ini, lakukan itu, kemari, pergi ke situ. Itu enak sekali pekerjaan yang seperti itu. Ada orang yang mohon maaf tak tahan menahan gejolak syahwat kemaluannya. Apa yang terjadi? Dia jajan di luar rumah, dia selingkuh tanpa sepengetahuan istrinya, dia berbuat hal-hal yang tak senonoh di luar sana karena dia tidak sanggup untuk menahan gejolak syahwat kemaluannya. Dia berbuat zina. Ada orang yang tak kuat dengan syahwat ingin kaya. Apa yang terjadi? Dia halalkan segala cara, yang penting cepat kaya. Maka manusia itu lemah karena kita tidak kuat menahan gejolak syahwat kita sendiri. Wala yatahammalu ala masyakit ta'an, kata Imam Al-Baydawi. Manusia itu lemah Bapak Ibu karena kita tidak cukup kuat menanggung beratnya perjuangan dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Beribadah itu perjuangannya Masya Allah sangat-sangat berat sekali. Disuruh diet ekstrim bisa dia, tapi diajak puasa Senin Kamis tak kuat dia. Diet ekstrim bisa dia. Mata berjam-jam kuat dia, tapi diajak mengaji gak 5 halaman jadi lain Allah sadaqallah sekali. Bakatlah sadaqallah ibu-ibu, dia dah sakit pusat, tapi diajak mata berjam-jam kuih kawan. Begitu manusia, betapa lemahnya kita Bapak Ibu, tak kuat menanggung beratnya perjuangan dalam kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Jogging sekian kilo bisa kita. Itu diajak kalau di muslimin aduan di Ramadan tarawih 23 rakaat 1 juz 1 malam asakika kira. Banyak alasan. Begitulah manusia, kita yang lemah. Di hadapan nafsu dan syahwat kita lemah, dihadapkan pada ibadah kita banyak alasan. Begitulah lemahnya manusia. Siapa yang mengatakan manusia itu kuat Bapak Ibu? Sementara pencipta manusia mengatakan kalau manusia itu lemah. Namun sayangnya terkadang karena kecongkaan dan kepungahan kita menyaksikan sebahagian manusia ada yang merasa kuat. Dan pernah ibu bersobok orang yang merasa kue. Dan pernah bersobok dia merasa perkasa dengan secuil kekuasaannya, merasa didaya dengan kekayaannya, merasa tangguh dengan nama besar yang disandangnya. Orang manakala dia kaya, punya kekuasaan, punya nama besar, maka dia akan condong, dia akan menjadi orang yang merasa kuat. Orang-orang kalau dia sudah merasa kuat Bapak Ibu, itu paling sulit untuk dinasihati, paling sulit untuk diingatkan, padahal dia salah. Nah itu disebabkan karena kecongkaan tadi, kepungahan tadi. Maka oleh Al-Quran itu dilukiskan melalui kisah kaum 'Ad. Tolong hati-hati bagi orang-orang yang merasa kuat. Kaum 'Ad itu apa yang terjadi? Mereka diluluh lantakkan oleh Allah dengan salah satu tentara Allah yang bernama angin. Kenapa kaum 'Ad itu nasib mereka berujung tragis seperti itu? Karena mereka berani berkata, man asyaddu minna quwwah. Siapakah di permukaan bumi ini yang lebih kuat daripada kami? Ayo kemari, kita adu kekuatan.
Akhirnya karena mereka merasa kuat, sombong dengan kekuatan mereka, maka apa yang terjadi? Mereka dilantakkan, dibinasakan oleh Allah dengan kekuatan angin. Betapa lemahnya kita sebagai manusia, Bapak Ibu, untuk mendatangkan kebahagiaan dan mengusir kesedihan saja. Lain bisa gitu, Pak. Tak bisa kita. Betapa lemahnya kita sebagai manusia untuk menghadirkan kesehatan dan mengusir penyakit. Kita tak punya kekuatan dan tak punya kuasa. Kalau hati kita ini, Bapak Ibu, tersinggung oleh orang, kita kesulitan untuk menahan amarah. Carilah manakah lemahnya waktu, Pak. Ketika kita mendengar sesuatu yang buruk tentang orang lain, untuk sekadar tidak berprasangka buruk saja kita kepayahan. Betapa lemahnya kita sebagai manusia. Lihatlah banyak contoh kita saksikan. Manusia seakan-akan tidak berkutik di hadapan harta, dan dia kalah, dia takluk di hadapan kekuasaan yang dia miliki sendiri. Sudah begitu banyak contoh kita saksikan di berbagai pemberitaan yang terjadi sampai saat ini. Manusia-manusia yang kalah, manusia-manusia yang takluk karena kekayaan, karena harta, dan karena kekuasaannya sendiri. Makanya kita saksikan di berita itu, karena dia tidak kuat berhadapan dengan yang namanya kekuasaan, apa yang terjadi? Dia berbuat sekehendak hatinya, dia menjadi gelap mata, melakukan aksi-aksi di luar batas kewajaran. Kenapa? Karena lemah kita ini di hadapan uang. Kita lemah di hadapan kekuasaan. Laki-laki lemah di hadapan perempuan. Dikijok depan si sekali, atau disamponya sekali, dilemparkannya senyum kepada kita selaku laki-laki, error kita langsung sebagai laki-laki. Kaum ibu-ibu lemah di hadapan kaum laki-laki. Makanya kita tengok ada kasus korupsi yang menjerat gubernur. Apa yang terjadi? Saksi di pengadilan mengatakan dia korupsi. Duitnya itu dia berikan kepada puluhan perempuan yang diajaknya ke hotel. Setiap hari 3 perempuannya, Pak. Ratusan juta duit negara habis untuk itu. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa kita manusia itu tidak berkutik di hadapan harta, tidak berkutik di hadapan kekuasaan yang dia miliki sendiri. Kalau kita bicara lebih jauh lagi, Bapak Ibu, mata kita ini pun lemah, Pak. Ketika mata dihadapkan pada aurat terbuka, apa yang terjadi? Saking lemahnya mata, maka mata itu membuntuti aurat yang berada di depannya. Begitu pula lemahnya kalbu dan lemahnya telinga, mudah tergoda oleh rayuan dan bujukan. Diumpuknya agak sakit, langsung kita tergoda. Tidak bisa lagi kita membedakan mana yang palsu, mana yang rayuan, dan mana yang hakiki, mana yang salah, mana yang keliru. Nyumpuk awak jepiti. Diajak dia kawan membuat galian. Aduh fee-nya bang, barang fee 100.000. Saya tidak bisa. Ada Allah kata. Ditambahnya fee-nya sakit lain 500.000. Oh tidak bisa. Saya takut sama Allah, tidak bisa saya buat curang. Ditinggikannya fee-nya 5 juta. Bawa pikir step dulu. Kita lemah di hadapan harta, telinga kita lemah, kalbu kita lemah, Bapak Ibu. Lemahnya kita itu semakin terang benderang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan bencana ke suatu negeri. Adakah
adakah manusia yang kuat yang sanggup menahan datangnya bencana? Tidak ada satupun. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu punya sifat dasar lemah. Maknanya adalah bahwa manusia itu lemah tekad dan semangatnya, gampang menyerah pada keadaan. Manakala dia diberi satu kali kegagalan, maka dia akan mencoba untuk kedua kalinya. Payah membangkitkan semangat orang payah. Bahas supaya orang biar semangat model awak payah pak. Karena memang manusia itu lemah sekali semangatnya, lemah tekadnya, capek, pesimis, dan nio mencubur. Apalagi sekarang ini banyak kita saksikan mendengarkan cerita langsung dari guru-guru yang mengajar di sekolah. Apa bedanya santri murid siswa hari ini dengan 15 tahun yang lalu? Oh, bedanya hari ini adalah sulit membangkitkan semangat anak-anak itu untuk belajar. Sulit sekarang. Ada kemudian kita temukan mahasiswa-mahasiswa yang punya potensi untuk bisa dibiayai oleh negara sekolahnya, sekadar untuk daftar beasiswa itu tak mau, dia tak semangat, langsung pesimis, padahal mencoba itu gratis. Begitu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa manusia itu lemah tekad dan semangatnya. Pahlawan kita semangatnya 45, yang kita semangatnya 05. Jauh di bawah. Tekad kita itu yang lemah. Nah, maka Allah ciptakan manusia itu lemah. Kenapa Bapak Ibu? Setiap kita kan punya sisi-sisi kelemahannya masing-masing. Kenapa Allah ciptakan manusia itu lemah? Agar kita hanya bergantung, bersandar kepada Al-Qawi, Allah Zat yang Maha Kuat. Agar kita tidak petantang-petantang membusungkan dada jalan di permukaan bumi Allah ini. Agar kita tidak sombong. Bahkan kalau jujur kita katakan fisik kita ini pun lemah. Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalqi afala yaqil. Umur bertambah, fisik kita semakin menurun. Kok kita tanya bahas sepinggang gini Pak, dia masih aman? Kapal lu aman go? Aman. Tanah go kita lain sama je go. Usia kini 20 tahun yang lalu. Kok dapat sama Pak Ustaz? Kok dapat? Tapi kenyataannya tidak. Lemah kita hanya dengan virus yang tak nampak, COVID-19, mati orang dibikin. Jadi Bapak Ibu, Allah ciptakan kita lemah itu agar kita tidak petantang petenteng hidup di atas dunia ini. Agar kita hanya bersandar kepada Allah Ta'ala. Hanya Allah yang kuat. Manusia di samping kanan kiri kita, keluarga kita, tetangga kita, atasan kita, mereka manusia juga, dan mereka adalah makhluk Allah yang lemah. Maka sadari dan nikmatilah kelemahan itu. Seperti Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, yang tidak ada sungkan-sungkan di hadapan Allah mengakui ketidakberdayaan dan kelemahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, kata Nabi Musa. Anni maulubun fantasir, kata Nabi Nuh alaihi salam. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin, kata Nabi Ayub. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya, kata Nabi Zakaria alaihi salam. Maka kalau kita sadar betul bahwa kita ini lemah Bapak Ibu, sangat yakin kita bahwa kalimat la haula wa la quwwata illa billah itu tidak akan pernah lepas dari genggaman kalbu kita. Bahwa kita mengakui tidak ada daya dan upaya, tidak ada yang kuat kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasia dibalik mengapa salah satu ajaran penting dalam agama kita itu adalah
meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak ayat menyuruh kita fasta'iz billah, berlindunglah engkau kepada Allah Ta'ala. Makanya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau kalimatnya asta'izubillah, aku berlindung kepada Allah Ta'ala. Maka kalimat semacam itu adalah sebuah pengakuan kita bahwa kita ini lemah, tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Yang kuat hanyalah Allah, yang perkasa, yang tangguh hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kita punya sisi kelemahannya masing-masing, Bapak Ibu, bahwa fitrah penciptaan kita adalah bahwa kita ini merupakan makhluk yang lemah, maka yang harus kita lakukan dua. Satu, perkokoh ilmu agama, menuntut ilmu, mengaji kita, duduk kita, bersimpuh kita di hadapan alim ulama kita, perkokoh ilmu agama. Yang kedua, perkokoh sendi-sendi keimanan kita melalui berbagai rangkaian amalan dan ibadah. Kalau kita punya ilmu agama yang kokoh, kenal kita dengan Allah, kenal kita dengan Rasulullah, kemudian kokoh keimanan kita, insya Allah kelemahan kita tidak akan menjadi sumber malapetaka dalam hidup kita sendiri. Saat ini harus kita akui bahwa kita berada pada zaman di mana kita dari segala arah itu diancam dengan kehadiran fitnah, Bapak Ibu. Kita bisa difitnah oleh orang dari berbagai arah, dari berbagai penjuru. Kita terancam oleh berbagai macam fitnah di dunia ini. Bisa kita difitnah dari arah depan, dari arah belakang, kanan, samping, dari atas, dari bawah, dan segala macamnya. Maka hati-hati, jangan sampai kemudian kehidupan kita hancur manakala iman kita lemah, ilmu agama kita tidak punya. Maka kemudian berbagai masalah, berbagai persoalan, problem muncul dalam kehidupan kita karena kita ini lemah dalam berbagai hal. Wa khuliqal insanu dha'ifa, betul bahwa kita makhluk yang lemah, tapi di balik itu semua kita punya kesempatan untuk memperkokoh iman kita, perkokoh ibadah kita, perkokoh kemudian ilmu agama kita. Maka insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam fitnah yang akan mungkin datang menyerang dalam kehidupan kita. Jadi Pak Ustaz, kenapa lah itu para pejabat itu pakai baju warna oranye itu, Pak Ustaz, ditangkap oleh KPK, Pak Ustaz? Lemah, Bapak Ibu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Mereka lemah, imannya sedang lemah, ibadahnya sedang lemah, mungkin jauh dari ilmu agama, sehingga mereka lemah di hadapan Tuhan. Nampak dia warna merah duit itu berkoper-koper, Bapak Ibu, lemah imannya. Aku bisa kok dimainkan gak sakit proyek-proyek, aku bisa masuk ke saku tatangkok di KPK. Lemah dia di hadapan harta, lemah orang di hadapan kekuasaan, karena dia punya tanda tangan, maka kemudian dia berbuat sesuatu di luar koridor kebenaran. Maka ini yang pertama, Bapak Ibu, sifat dasar manusia yang pertama adalah apa? Bahwa manusia itu makhluk yang lemah. Dua, ayat yang tadi kita bacakan pada rakaat yang kedua dalam Quran surah Al-Ahzab, innahu kana zaluman, bahwa manusia itu adalah makhluk yang zalim. Zalim itulah salah satu sifat dasar manusia. Apa makna zalim? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan benar, berbuat di luar koridor kebenaran, mengedepankan ego
bahwa malaikat pernah protes kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa manusia harus diciptakan? Kenapa manusia harus ada? Bukankah kami telah beristighfar, memujimu, bertasbih untukmu, wahai Allah? Bukankah manusia itu yasfiku dima, suka menumpahkan darah? Untuk apa makhluk yang suka menumpahkan darah diciptakan di permukaan bumi? Untuk apa? Maka kita melihat dengan begitu nyata, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh malaikat itu betul-betul terjadi, rupanya. Manusia rela sikut-sikutan, bahkan rela saling menumpahkan darah demi obsesi kekuasaan. Obsesi yang ganas itu membakar manusia sejadi-jadinya, membuatnya zalim sezalim-zalimnya. Maka apa yang terjadi kalau orang membiarkan sifat zalim itu tumbuh subur? Orang lain kok menderita. Dia biarkan orang lain menangis, dia biarkan orang lain menjerit, dia biarkan orang lain kehilangan pekerjaan, dia biarkan orang lain itu tidak sejahtera, tidak bahagia. Karena bagi dia yang terpenting dirinya bahagia, keluarganya aman, kekayaan saya bertambah. Itu kalau zalim itu dibiarkan tumbuh subur. Maka marilah kita dengarkan hadis qudsi yang sangat indah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, dan janganlah kalian saling berbuat zalim. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, ulama tafsir terkenal dari negeri Mesir, kalau kita berbuat zalim, sesungguhnya kita hanya mendapatkan kemenangan dan kesenangan sesaat, tetapi kita dinanti oleh kesengsaraan yang abadi. Maka hadirlah di tengah-tengah masyarakat ini, Bapak Ibu, sebagai orang yang santun dan baik. Jangan usik kehidupan orang dengan tingkah laku buruk kita. Barakatullahi tahu rasul palesu. Di antara nasihat yang sering kita dengarkan, perlakukanlah orang lain persis seperti apa kita ingin diperlakukan. Maka kalau mengkebiri hak orang lain itu jelas kezaliman. Kalau ada orang yang baru bergabung ke tempat kita bekerja, cerdas orangnya, kemudian jangan pandang dia sebagai musuh yang akan mengancam posisi kita, lalu secara sengaja kita hambat laju karirnya. Akan itu di antara cerita-cerita yang sering sampai kepada kita. Orang-orang pintar, orang-orang cerdas itu dipinggirkan. Kenapa? Itu sengaja dihambat laju karirnya karena dia dianggap sebagai musuh yang mengancam posisi orang yang sebelumnya dia sudah ada di situ. Itu kezaliman. Jadi kalau ada orang yang baru bergabung ke tempat kita bekerja, itu jangan pandang dia sebagai musuh lalu kita sengaja menghambat laju karirnya. Apalagi contoh kezaliman, mengganggu jam istirahat orang lain, itu kezaliman. Sudah jelas di sini komplain sampai jam 11 dibunyikannya radio dengan volume yang sangat besar, diputarnya dangdut, kadang dia karaoke, luar biasa. Itu di mana-mana sering terjadi, mengganggu jam istirahat orang lain. Termasuk anak-anak muda, karena popnya Bapak Ibu ya sabana bunyi, tagaju orang banyak, lewat dia tak kaji orang sebanyak. Kenapa? Itu zalim. Apalagi misalnya sengaja tidak bayar hutang, itu adalah kezaliman. Durhaka kepada orang tua, menghancurkan jembatan persaudaraan dengan saudara kandung kita sendiri, itu kezaliman. Tidak jujur dalam transaksi
transaksi jual beli itu adalah kezaliman. Kalau kita punya bos, punya atasan, bohong kita kepada atasan kita sendiri, bohong sama bos sendiri, itu adalah kezaliman. Jadi banyak sekali ragam bentuk kezaliman di atas dunia ini. Kalau kita preteli satu persatu, banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita kemukakan. Begitu juga zalim kepada diri sendiri, itu jangan. Ada orang yang sampai hati meninggalkan solat 5 waktu, itu kezaliman paling besar kepada diri sendiri. Makanya para ulama berkata di antara orang yang paling tidak pantas untuk dikasihani adalah orang yang meninggalkan solat 5 waktu. Untuk apa sayang kepadanya sementara dia tidak sayang kepada dirinya? Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa zakat tidak usah dikasih kepada orang yang tidak sholat sebagai efek jerah untuk dia agar dia segera sholat. Membiarkan diri kita bodoh akan ilmu agama itu zalim sama diri sendiri. Ustaz-ustaz kita sudah capek-capek belajar ke Mesir, ke Madinah, Arab Saudi, Maroko, Sudan, Tunisia. Kemudian diadakan pengajian, bahkan ada masjid pengajian itu 2 kali dalam sehari, 14 kali dalam sebulan. Bahkan ada yang lebih daripada itu, fasilitas mengaji ada di mana-mana. Yang dia masih bodoh akan ilmu agama, padahal usia sudah senja, itu zalim sama diri sendiri. Bahkan sampai pada titik lah tua tak ada paham apa yang dibaca ketika sembahyang. Alhamdulillah Al-Fatihah hafal, tapi apa makna dari Al-Fatihah yang dia baca itu tak tahu dia. Sami Allahu liman hamidah tak tahu dia artinya. Rabbighfirli warhamni wajburni tak tahu dia artinya. Itu adalah kezaliman yang sangat nyata kepada diri sendiri. Begitu pula membiarkan diri kita tidak pandai baca tulis Al-Quran sampai berusia senja, itu juga zalim kepada diri sendiri. Kezaliman-kezaliman seperti itu seringkali tidak kita sadari Bapak Ibu, padahal itu adalah kita berbuat zalim kepada diri sendiri. Maka ketika Bapak Ibu mengaji, menuntut ilmu, memperkokoh ilmu agama, maka pahalanya sangat besar. Kalaulah dinampakkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mungkin masjid muslimin ini tidak kuat menampung jamaah yang akan hadir. Makanya dalam sebuah riwayat kan dikatakan, orang yang istiqomah, yang begitu gigih menuntut ilmu itu, maka menuntut ilmunya itu lebih baik dari setahun salat malamnya dan setahun puasa sunnahnya. Begitu besarnya pahala belajar ilmu agama. Maka inilah sifat dasar manusia yang kedua. Maka Rasulullah berpetuah, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian berbuat zalim, karena zalim adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Dan dalam riwayat lain Nabi ingatkan, takutlah kalian terhadap doa orang-orang yang kalian zalimi, karena orang yang sedang teraniaya cepat diijabah doanya, manakala dia mendoakan keburukan kepada kita selaku orang yang menzaliminya, maka akan banyak hal masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Yang ketiga, innahu kana zaluman jahula, bahwa sifat dasar manusia yang ketiga adalah bahwa manusia itu adalah makhluk yang jahil, yang bodoh. Oleh karena kita dilahirkan ke atas dunia ini dalam keadaan tidak membawa ilmu pengetahuan, maka Allah menyuruh kita untuk menuntut ilmu, yang pada akhirnya sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, sesungguhnya itu amatlah sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Artinya lebih banyak yang tidak kita tahu dari apa yang kita tahu. Lihatlah Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Disinilah uniknya kehidupan.
Disinilah letak seninya kehidupan. Andai Allah kasih tahu apa yang akan terjadi di masa depan, sungguh tidak indah lagi kehidupan ini. Tidak ada ikhtiar di situ, tidak ada lagi kemudian semangat menjalani hidup. Allah tutup, Allah rahasiakan masa depan, dan kita tidak tahu bagaimana masa depan kita. Kita juga tidak tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Kita tidak tahu sepenuhnya apa hikmah di balik pahit getirnya kehidupan kita yang kini telah menjadi masa lalu. Kita tidak tahu kira-kira sisa rezeki kita ada berapa lagi, kapan akan diberikan, berapa nominalnya, di mana akan diberikan, kita tidak tahu. Apakah akan diberikan di tempat yang dekat di kota Padang ini, atau jangan-jangan rezeki itu diletakkan oleh Allah Ta'ala di tempat yang sangat jauh sehingga kita harus berangkat untuk menjemputnya. Kita juga tidak tahu berapa lama lagi kesempatan kebersamaan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Lain tahu Bapak Ibu? Tidak tahu kita. Kita juga tidak tahu bagaimana Allah mencipta gerakan tubuh ini tanpa diperintah, tanpa dipencet tombol apapun, dia bergerak dengan sendirinya. Bagaimana dari ujung kepala sampai ujung kaki semua gerakannya sinkron. Kita tidak sepenuhnya memahami. Kalau kita tanyakan kepada dokter sekalipun, tidak tahu sepenuhnya dia tentang bagaimana Allah mencipta gerakan tubuh ini. Kita tidak tahu Bapak Ibu, amal kita diterima atau tidak, nanti kita jadi orang yang selamat atau tidak, masuk surga atau tidak. Ternyata ada banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak kita ketahui. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita sebagai manusia yang jahil. Betul kita punya ilmu, tetapi ilmu kita mungkin hanya seujung kuku saja Bapak Ibu, dibanding luasnya ilmu yang ada di dunia ini. Maka dalam keterbatasan ilmu yang kita miliki, sangat tidak tepat dan sangat tidak bijak kalau kita merasa menjadi manusia yang super mengilmui, merasa super menguasai segala sesuatu. Hati-hati, merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling berilmu, merasa paling benar sendiri. Ilmu orang kuno bosan, ilmu orang ketinggalan zaman, yang berlaku, yang terbaru hanya ilmu saya yang paling hebat. Ilmu orang tidak bisa lagi dipakai. Itu adalah sikap yang jauh dari kebijaksanaan Bapak Ibu. Maka dalam keterbatasan ilmu yang kita miliki, dengan secuil ilmu yang kita miliki itu Bapak Ibu, usahakanlah ilmu kita yang sedikit itu menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang diamalkan, menjadi ilmu yang mengantarkan kita pada pintu-pintu ketawaduan, rendah hati kita hendaknya dengan sedikitnya ilmu yang kita miliki. Jangan sampai ilmu kita seujung kuku sombong, maka kemudian manusia membenci kita. Sudahlah ilmu sakete orang banci lo kawan. Jadikan ilmu kita yang sedikit itu menjadi ilmu yang mengantarkan kita menuju singgasana kemuliaan dunia dan akhirat. Maka Ustaz bukan manusia serba tahu serba bisa. Seorang profesor bukanlah manusia serba tahu dan serba bisa. Karena semua kita itu jahil, banyak hal yang tidak kita ketahui dalam hidup ini. Makanya yang selalu diajarkan oleh Rasul adalah minta sama Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Mahal bayaran yang harus kita bayarkan Bapak Ibu kalau ilmu itu tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari satu ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak takut. Wa min nafsin la tashba. Aku berlindung
nafsu kita, syahwat kita tidak pernah puas-puas. Awak kok jadi orang bapak turunan syahwat nafsu itu tarik itu tanda bahwa ilmu kita tidak bermanfaat. Wa min du'ain la yusma. Kalau awak selama kulah berdoa, bertanya-tanya awak, bahwa doa kau tidak diijabah juga oleh Allah Ta'ala, Ustaz, mungkin ilmu kita yang tidak bermanfaat. Doa mental, berdoa mental semuanya, barangkali itu adalah sinyal bahwa ilmu kita adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Bapak Ibu yang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah salah satu sifat dasar manusia, bahwa kita diciptakan oleh Allah Ta'ala jahil, orang yang bodoh, banyak yang tidak kita ketahui. Maka pakailah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ketika bertambah ilmuku, semakin sadarlah aku bahwa banyak hal yang belum aku ketahui, ada banyak hal yang belum aku pahami tentang luasnya ilmu Allah Ta'ala. Kalau kita ingin punya banyak ilmu, satu-satunya kunci adalah ketakwaan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah kucurkan ilmu pengetahuan kepada kalian. Maka Bapak Ibu, inilah 3 sifat dasar yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, maka jangan pernah kita menjadi orang yang merasa kuat di bumi ini. Yang kedua, setiap kita punya potensi untuk berbuat zalim, maka jangan zalim sama orang, apalagi zalim kepada diri sendiri. Yang ketiga, selalulah merasa menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Kalau kita paham bahwa kita ini jahil Bapak Ibu, kita ini bodoh, kita tidak tahu apa-apa, ilmu kita sedikit, maka urusan hidup kita ini mari kita serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, hamba tidak tahu apa yang terbaik untuk diri hamba, hanya Engkau yang tahu. Ya Allah, hidupku, matiku, semua urusanku, ya Allah, aku serahkan kepadamu. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Inilah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan membuat kita semakin kenal dengan diri kita sendiri, bahwa kita hamba Allah yang lemah, punya potensi berbuat zalim, dan kita ini adalah hamba Allah yang hanya memiliki ilmu yang sangat sedikit. Maka sedikitnya ilmu kita itu, mudah-mudahan kita jadi orang yang lebih dekat dan takut sama Allah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu